Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, minggu ini kita lanjutkan kuliah kita. Tema kita kali ini adalah ekonomi politik sumber daya alam. Kita akan melakukan kajian strategis kekuatan sumber daya alam menuju negara yang mandiri dan berdaya saing. Baik, ketika kita berbicara sumber daya alam, maka terbersit di dalam benak kita itu adalah kekayaan. Maka ketika negara punya sumber daya alam yang melimpah, seharusnya negara itu kaya. Karena sumber daya alam itu adalah potensi pendapatan yang luar biasa. Itu kalau kita tinjau dalam perspektif ekonomi. Tetapi dalam kenyataannya, politik juga sangat kental dalam wilayah ini. Karena politik dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Negara memiliki peran dan wewenang untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam dan ditujukan sepenuhnya untuk rakyat. Makanya kalau kita mengkaji undang-undang konstitusional di Indonesia, maka ada pasal 33 ayat 1 sampai 3. Bumi, air, dan apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Itu adalah upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Karena sumber daya alam kalau dibiarkan secara brutal, maka itu akan menjadi sumber konflik sosial. Banyak masyarakat yang rebut-rebutan, menggali, mengeksplorasi secara frontal, secara brutal, maka akan terjadi yang namanya kerusakan alam. Maka kalau kita berbicara tentang dilema atau berbicara tentang teori kutukan atau resource curse theory di dalam sumber daya alam, terkadang kekayaan sumber daya alam itu dapat dianggap sebagai sebuah kutukan bagi sebuah negara. Kenapa disebut kutukan? Karena banyak sekali malapetaka yang terjadi. Karena eksploitasi yang berlebihan akan berdampak secara negatif. Misalkan kesalahan dalam pengolahan hutan. Penyebab utama dari deforestasi, degradasi, dan pembalakan liar di mana-mana. Misalkan di Kalimantan, di Indonesia saja, menurut kata ahli, dalam 1 detik itu kita kehilangan hutan sebesar lapangan bola. Dalam 1 detik, bukan dalam 1 menit ataupun 1 jam. Kemudian ada bahaya lingkungan. Kemudian melemahnya akuntabilitas negara kepada masyarakatnya, bahkan resiko konflik horizontal antar masyarakat. Dan saya kira ini bisa kita lihat di mana-mana, baik di Papua, kemudian di Kalimantan, di Sumatera, bahkan di Jawa kemarin yang terjadi sekitar 6 bulan yang lalu di Banyuwangi di Jawa Timur. Kemudian negara-negara dengan sumber daya alam yang besar seperti minyak dan gas misalkan, seringkali lebih buruk daripada negara tetangga kayak kita di Singapura. Negara ini sangat kecil sekali, bahkan tidak punya sumber daya alam, tapi mereka sejahtera, mereka makmur. Malaysia yang sangat sedikit sekali sumber daya alamnya menjadi negara yang sangat makmur, sangat sejahtera. Nah, kenapa demikian? Karena memang kekayaan sumber daya alam itu mendorong kita untuk berperilaku nepotisme dan korupsi. Misalkan beberapa tahun yang lalu kita masih ingat istilah papa minta saham. Jadi ada orang yang menggunakan wewenang jabatannya untuk menguasai sumber daya alam Freeport. Misalkan kita sebut saja Setia Novanto. Dia kebetulan menjadi ketua DPR pada waktu itu. Bahkan nama presiden pun dicatut sama dia untuk menguasai sahamnya Freeport. Nah, ini bukti bahwa inilah kutukan, malapetaka yang terjadi di negara-negara yang melimpah dengan sumber daya alam. Dilema bagi kita. Satu sisi sumber daya alam yang melimpah itu adalah kekuatan ekonomi kita, tapi di sisi yang lain itu juga bisa menjadi malapetaka. Nah, pertanyaannya,
Apakah eksistensi sumber daya alamnya atau masalah pengelolaannya saja? Tentu jawabannya ini masalah manajemen. Tapi kalau manajemennya begitu propos, maka mudah sekali disisipi dengan kepentingan. Ya, maka menimbulkan konflik di mana-mana, baik konflik yang sifatnya horizontal maupun konflik yang sifatnya vertikal. Nah, kemudian bagaimana dengan sumber daya alam Indonesia? Saya kira sumber daya alam Indonesia adalah tidak bisa kita ceritakan ya, saking banyaknya dari Aceh sampai Papua. Bahkan setiap pulau itu punya sumber daya alam yang banyak sekali. Di Sumatera ada minyak di sana, di Riau misalkan. Di Palembang juga ada batu bara. Kemudian di Kalimantan ada emas, ada batu bara, ada nikel ya. Di Sulawesi juga demikian, di NTB ada Newmont, di Papua ada Freeport, di Maluku juga ada gas terbesar, Blok Masela di sana. Di Jawa saya kira banyak sekali ya. Nah, inilah Indonesia. Jadi menurut catatan lembaga pemerintah Amerika Serikat yang mempunyai fokus di bidang geologi ya, As Geological Survey menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai produksi dan cadangan bahan tambang terbesar di dunia. Nah, dari segi cadangan saja Indonesia mempunyai cadangan timah terbesar kedua sedunia. Emas ya terbesar juga di Freeport. Sekarang lagi dikuasai Freeport McMoran, nanti kita akan bahas secara ringkas. Kemudian energi panas bumi. Jadi ada 40% energi panas bumi itu ada di Indonesia. Karena ada pegunungan Merapi, pegunungan Kaukasus, dan itu adalah sumber kekayaan alam, sumber kekayaan gas. 40% cadangannya ada di Indonesia. Kemudian ada batu bara, ya, ada nikel. Ada minyak bahan mentah yang itu menjadi peringkat pertama di dunia. Nah, inilah Indonesia. Satu sisi kita bangga, ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tapi di sisi yang lain ini juga bisa menjadi kutukan. Baik kutukan yang sifatnya horizontal, internal, rebut-rebutan antar rakyat kita, bahkan juga sifatnya yang vertikal. Ya, rebut-rebutan antara elit penguasa, bahkan negara lain pun ingin merebut pasar kita, ingin merebut sumber daya alam kita dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bertanya misalkan, pernahkah kita bertanya apakah kekayaan sumber daya alam suatu negara ya seperti yang dimiliki oleh Indonesia merupakan suatu berkah yang dapat membantu negara tersebut kaya? Ya. Nah, sebagian besar dari kita mungkin akan berpikir bahwa SDA yang melimpah merupakan anugerah yang bisa memakmurkan suatu negara. Nah, menariknya ya, dalam ekonomi tadi terdapat sebuah fenomena ironis yang dikenal dengan istilah kutukan sumber daya alam. Saya menduga ya, Indonesia ini terjangkiti, bukan hanya terjangkiti virus corona, tapi terjangkiti dengan fenomena ironis yang dikenal dengan kutukan sumber daya alam. Apa itu kutukan sumber daya alam? Yang menyatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam, ya terutama yang tak terbarukan seperti minyak dan hasil tambang, cenderung lebih lambat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan negara yang terbatas sumber daya alamnya. Paradok tersebut pertama kali bisa kita lihat dalam catatannya ya Richard Auty, kemudian dikuatkan oleh Saad dan Warner setelah laporan di World Bank tahun 2006 yang berjudul tentang From Curse to Blessing Natural Resources and International Quality. Nah, sejatinya secara kasat mata kita bisa melihat hal tersebut secara gamblang ya, dengan memperbandingkan PDB per kapita dari negara-negara kaya sumber daya alam di Asia Pasifik seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, ya, Papua Nugini yang tertinggal dari negara-negara dengan sumber daya alam yang amat terbatas. Katakanlah tadi ya seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Nah, menurut
pendapat para ahli, memang ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya paradok tersebut. Seperti ketergantungan yang tinggi terhadap harga komoditas. Kemudian volatilitas nilai tukar mata uang yang dapat mengakibatkan shock dalam perekonomian. Karenanya umumnya harga komoditas ditentukan di pasar global. Lemahnya inovasi akibat terlena akan kemudahan memperoleh pendapatan dengan ekstraksi sumber daya alam. Kemudian menurunnya daya saing sektor lain akibat terlalu fokus pada sektor ekstraksi sumber daya alam. Padahal kayak Indonesia ini kita punya sektor-sektor unggulan yang lain. Ya katakanlah seperti sektor pariwisata. Dan itu pula yang sudah dilakukan oleh Arab Saudi ya, atau Abu Dhabi. Mereka sadar suatu hari nanti sumber daya alam itu akan habis. Maka sebelum kekayaan mereka itu habis, mereka sudah menyulap negara mereka menjadi negara pariwisata nomor 1 di dunia. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Abu Dhabi, saya kira New York sudah ketinggalan. Singapura sudah jauh ketinggalan dengan Abu Dhabi. Karena mereka sadar, ya mereka harus bisa menggali sektor lain untuk mendongkrak PDB mereka, bukan hanya berfokus pada sektor pertambangan saja. Kemudian masalah yang lain tadi, serta timbulnya korupsi dan ekonomi rente, ini para mafia ya, yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintah dan pengusaha juga, dengan menggunakan momentum mudahnya pengumpulan pundi-pundi melalui pergerukan sumber daya alam. Nah ini kalau kita tinjau dalam perspektif sosiologis ekonomi. Bagaimana kalau kita tinjau dalam perspektif politik? Ternyata, nah inilah wilayah kajian kita. Ternyata politik jauh lebih kental dominannya dalam sumber daya alam ini. Karena semuanya punya kepentingan. Sumber daya alam ini ibarat kue yang begitu besar. Jadi dia menjadi hal yang diperebutkan bukan hanya oleh antara elit pengusaha, elit penguasa saja. Bahkan negara-negara asing pun ingin memperebutkan kue yang besar ini. Ya. Misalkan negara yang maju, yang berlimpah sumber daya alam biasanya menjadi tujuan negara maju untuk berinvestasi, ya kayak katakanlah kayak Indonesia. Tapi kan negara maju punya kepentingan, mereka punya semacam misi invisible yang tak terlihat. Mereka ingin menguasai selama-lamanya kalau bisa agar itu menjadi sumber pendapatan negara maju. Maka dibuatlah teori-teori kayak globalisasi kemarin, privatisasi dan lain sebagainya agar terjadi liberalisasi baik dalam sektor keuangan, sektor pertambangan, agar semuanya menjadi ya pro kepada negara-negara maju. Ya katakanlah kayak contoh Freeport di Indonesia. Saya kira banyak ya contohnya, ada Newmont misalkan yang sangat terkenal. Tapi kita fokus saja pada Freeport karena ini sangat terkenal sekali dan mudah kita pahami. Misalkan Freeport di Indonesia ya sejak tahun 1967 sudah ada ya. Artinya 3 tahun setelah Soekarno itu lengser dari presiden, maka muncul Freeport di Indonesia. Artinya kalau kita tinjau dalam perspektif politik, ada apa ini? Kok tiba-tiba Soekarno dilengserkan? Karena memang sebelumnya Soekarno pernah mengatakan kita tidak akan pernah mau tergantung sama negara-negara barat. Jadi Soekarno sangat anti asing pada waktu itu. Bahkan Soekarno ingin mendirikan negara yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi nyatanya terjadi konspirasi, singkat cerita ya tahun 65 Soekarno lengser jadi presiden. Nah, tahun 65 itu ternyata bukan hanya peristiwa ganti presiden. Tapi sebetulnya yang lebih monumental adalah terjadinya pergeseran struktur ekonomi kita dari arah ekonomi terkendali menjadi ekonomi liberal kapitalis. Buktinya tahun 67 ya 2 tahun setelah itu langsung masuk Freeport ke Indonesia, bahkan muncul undang-undangnya nomor 1 ya tahun 1967 fokus pada investasi asing. Nah, yang menjadi masalah adalah
sejak tahun 67 sampai tahun 2010, bahkan sampai hari ini saya kira belum selesai masalah ini. Ternyata saham Freeport itu dikuasai oleh Freeport McMoran sebesar 90,64%. Artinya kalau ada keuntungan 100 triliun, Freeport McMoran itu meraup sebanyak 90 triliun masuk kantong. Indonesia hanya mendapatkan 9,36% dan itu berlangsung sampai 43 tahun lamanya. Ya. Padahal katanya kontrak karya. Kontrak karya kan prinsipnya tidak menciptakan ketergantungan terus-menerus. Harus ada semacam edukasi kepada negara berkembang agar bisa berdiri dan mandiri. Dan kemudian juga tidak merugikan kepentingan sosial. Tapi nyatanya ya, yang terjadi adalah Indonesia tidak mendapatkan posisi yang baik. Selalu ya tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kontrak karya tadi yang sama-sama menguntungkan. Inilah fakta yang terjadi di Indonesia. Ya, tapi kita doakan saja ya, mudah-mudahan Indonesia pelan-pelan bisa melakukan dispensasi yang baik ya, bisa kita ambil kembali Freeport kita, minimal 51% saham kita bisa kita kuasai di bawah PT Inalum. Ya, tetap kita berjuang, tentu di sini ada tekanan internasional. Nah, inilah salah satu contoh saja bahwa sumber daya alam itu kental dengan politiknya. Karena ini berbicara tentang sumber pendapatan. Baik pendapatan tingkat mikro, elit-elit penguasa, elit-elit pengusaha maupun elit-elit negara di dunia ini. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.